kita akan bahas tentang market bro ya. Yes. Dimana kalau kita lihat di sini kemarin kan mengalami shakedown yang luar biasa ya. Dimana likuidasi terbesar, lebih besar dibanding COVID, lebih besar dibanding 2017. Ya. Jadi ada 19 billion hilang dan banyak posisi-posisi long yang kena likuidasi bro. Dan kemarin kayaknya CZ ya juga lagi kena banyak scrutiny juga kemarin. Karena ada apa namanya rumor di mana kalau lu mau listing koin di Binance dia minta 8% dari supply gitu. Dan kita lihat sekarang secara price action ini kemarin kan sempat drop parah tuh altcoin, sempat naik. Ya, naik lumayan lah. Nah, Bitcoin ini sendiri masih bertahan. Jadi kita mungkin mulai dari Bitcoin dulu bro sebelum bahas yang lain. Di 112.439 ini apa yang kita lihat secara harga sekarang, arahnya kira-kira ini akan kemana? Oke, jadi kita udah bikin tentang target 120.000 itu bahkan dari awal siklus. Itu kita ngomong adalah target kita di siklus ini. Ya, waktu itu memang banyak yang ngetawain dalam artian banyak orang yang berpikir kita akan gampang ke 200.000, ke 150.000. Cuman nyatanya ya, kita udah berapa lama di range ini? Ya, jawabannya kita udah hampir 98 hari di range ini. Berarti memang 120.000 ini adalah angka yang memang sangat psychological barrier yang tinggi buat Bitcoin sendiri. Dan it was a contrarian take ya waktu itu buat bilang 120.000. Dan di webinar Outlook Q4 pun kita juga sama ya bro. Kita nggak orang yang call alt season terus semuanya turun kan. Ya. Kita selalu punya tesis bahwa sekarang itu kita udah mendekati yang namanya akhir siklus. Saya di situ jelaskan juga jangan terlalu euforia dengan altcoin, beroperasilah hari ke hari. Bahkan saya di situ bilang kalau untuk posisi altcoin ya. Act if kalau ini kita udah masuk bear market. Oke. Dimana kita harus menekankan diri ke size yang tepat, risk management yang bagus, berpikir harian. Karena saya ngomong kalau kita udah mendekati yang namanya bear market, skill seorang partisipan di market itu benar-benar diuji. Baru teruji ya. Ya, kamu praktisi beneran atau enggak? Kamu bisa cari peluang harian atau enggak? Karena ya semua mungkin ini bro, merasa jago dan bisa dapetin, saya ngomong kredit point ya sebenarnya. Ketika ya kita dapat rally-rally seperti ini ya semua jenius ya kalau dapat rally-rally begini. Ya, kalau ada rally-rally begini jenius. Cuman kalau keadaannya seperti sekarang ya teruji ya fly gini teruji. Karena ya semua ya kalau manfaatin momen-momen ketika kenaikan seperti ini ya semua jenius ya, semua bisa klaim jenius. Tapi keadaan itu kan jadi sulit ketika market itu choppy ya dan flaggy. Ya, ini kan selalu kita kalau lihat ya Bitcoin itu selalu ada di dalam fase-fase yang mana dia juga choppy ya, toppy dan juga price action-nya buruk ya. Jadi sekarang pun ya juga kita memasuki ya sebenarnya teman-teman dalam fase di mana dia udah dalam fase yang mana nggak enak ya secara price action. Jadi gimana sekarang secara price action kalau kita lihat ya monthly merah itu selalu nggak bawa pertanda yang enak pertama. Dan kita udah dapat monthly merah ya di bulan Agustus, oke. September masih dikasih naik dan November ya ini, sekarang kita Oktober ya. Oktober ini udah dikocok lagi. Weekly ya, sebenarnya Bitcoin ini kan hanya dapat yang namanya correction candle sekitar 9%-an. Cuman altcoin minusnya 90%. Legit 90%. Kalau teman-teman lihat di Binance pair-pair seperti Atom, seperti Sui ya, itu benar-benar mengalami yang namanya pagi-pagi ya itu ya. Kehancuran teknikal saya ngomong. Betul. Karena koreksi market tuh nggak sedalam itu. Ya. Tapi asetnya hancur nilainya. Itu menunjukkan ya kalau di crypto market itu spot itu harus jadi sahabat utama kita ya, spot di Bitcoin. Karena ya kalau kamu misalkan masuk beberapa altcoin porsinya 10-15%, itu pasti kamu ke flash sekarang at least duitnya udah hilang setengah. Betul. Ya, karena banyak juga ya orang kehilangan setengah duitnya ya dalam waktu dekat ya ketika market mengalami flash crash ya. Dan sekarang memang kita ada di area yang kita harus bounce ya Bitcoin. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang market itu banyak ini apa namanya? Kemarin kan banyak yang prediksi ya berdasarkan data-data yang dilihat bahwa alt season akan datang, tapi ternyata malah crash terbesar, likuidasi terbesar dalam sejarah kripto. Itu bukti bahwa semua yang kalian lihat itu nggak menjamin bahwa benar gitu. Apa yang kalian lihat di luar itu nggak menjamin bahwa itu adalah play yang benar. Sedangkan kita ya, Bro Kakak sudah pegang gold 30% itu dari lama ya. Dan kita juga sekarang
menerapkan gitu apa yang sedang kita kerjakan. 10% dari portofolio Bro Kakak tuh aktif ya harian ya. Jadi kita melakukan aktif trading untuk Bro Kakak sendiri di harian.